Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ihtada. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma zidna ilman ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan kepada kita limpahan nikmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka majelis ilmu yang mana kita tahu dengannya kita bisa memahami agama kita dan dengannya pula kita bisa berbahagia di dunia ini dan juga kelak di akhirat nanti. Kemudian yang kedua, salawat serta salam semua tercurahkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang mereka berada di sunnahnya sampai tegaknya hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa tema kita kali ini? Ahsan. Air mata, bahasa cinta yang tak terucapkan. Siapa yang tidak pernah menangis, angkat tangan, Anda berikan hadiah insyaallah taala. Tidak ada. Semua pernah menangis. Entah dia menangis karena disakiti oleh orang lain, atau dia menangis karena adanya penyesalan dosa, atau dia menangis karena takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Air mata bukan sekedar tetesan yang jatuh dari mata, tapi ia adalah bahasa hati yang tidak mampu diungkapkan dengan kata-kata. Ada tangisan yang sia-sia, namun ada pula tangisan yang menjadi sebab rahmat Allah itu turun. Maka beruntunglah orang yang Allah kurniakan hati yang lembut hingga ia bisa menangis karenanya. Para jemaah rahimakumullah jami'an, kalau misalnya kita ingin membuka lembaran sejarah, kita akan dapati ada salah satu manusia yang paling baik dan utama. Dia adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau adalah orang yang paling lembut hatinya. Saking lembutnya, beliau itu orang yang sering menangis. Dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala lin-nabiy alaihi salatu wassalam iqra alayya, qultu aqra alayka wa alayka unzil, qala fa inni uhibbu an as'ahu min ghairi. Rasul alaihi salatu wassalam berkata kepada aku, Ibnu Mas'ud, bacakan Quran kepadaku. Maka Ibnu Mas'ud, sahabat yang dia ini kaget.
apakah saya membaca kepada Anda sedangkan Quran itu bukan kepada Anda? Maka kata beliau, iya, saya senang dan suka kalau misalnya ada orang membaca kepada Anda. Maka kata beliau bin Mas'ud, "Qara'tu alaihi surat an-nisa hatta balagtu فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال أمسك فإذا عيناه تذرفان." Maka sahabat Muslim mengatakan, ketika aku membaca surat An-Nisa dan sampai pada ayat فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Dengarkan baik-baik ayat yang mulia ini. Maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi berupa Rasul dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu ya Muhammad sebagai saksi atas mereka, yaitu umat Islam. Maka Rasul mengatakan, menoleh, amsik, cukup ya Ibn Mas'ud. Dan beliau pada saat itu menangis berinan air mata. Kenapa kaum muslimin? Karena beliau tahu bahwasanya menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang rasul itu berat sekali. Pasti Allah akan panggil beliau, ya Muhammad, umatmu ketika panjenengan meninggal dunia melakukan ini. Apa maksudnya? Umatmu ini tidak mengerjakan sunnah. Umatmu ini cinta dengan dunia. Rasul menangis kaum muslimin. Sedangkan kita sebagai umatnya, apa yang terjadi? Merasa aman dari azab Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan dengan bangganya kita mengatakan, inni uhibbu Rasulullah, saya sungguh cinta kepada engkau ya Rasulullah. Tapi mana buktinya? Sedangkan jelas ada beberapa Arab mengatakan, "Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu." Jika seandainya cintamu itu benar kepada beliau, maka engkau akan taat dan tunduk kepada perintahnya. Innal muhibba lima yuti' muhib. Sesungguhnya orang yang cinta itu kepada yang dicintai pasti akan patuh dan tunduk. Oleh karena itu, jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sekarang beliau sudah tidak ada. Beliau meninggalkan kita dan beliau pergi untuk selama-lamanya. Ditinggalkannya kita, beliau memberikan dua wasiat. Apa itu? Kalau misalnya kita umatnya ini mendapatkan perselisihan, maka Rasul mengatakan, "Ma'alaikum bisunnati." Hendaknya kalian kembali kepada sunnah. Itu merupakan pesan yang harus kita pegang erat-erat, yang harus kita ketahui, kemudian kita sampaikan kepada keluarga kita. Kemudian selanjutnya, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengatakan,
Menangis karena Allah adalah tanda hidupnya hati dan lembutnya jiwa. Jika mata kering tanpa pernah menangis, itu adalah tanda hati yang keras. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah jami'an. Tadi sudah kita sebutkan bahwasannya air mata adalah tanda cinta yang tak terucap. Apa maksudnya? Ketika kita menangis, dada kita ini terasa sesak. Kita ingin mengungkapkannya penuh hingga akhirnya tak terbendung, lalu kita menangis segala-galanya. Dan itu jelas merupakan hal yang wajar. Kemudian juga kisah yang kedua masih kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau ketika menyebarkan agama Islam ini dulu di kota Makkah, beliau sedang mengerjakan sholat. Dan apa yang terjadi jamaah? Orang-orang kafir Quraisy itu meletakkan di atas punggung beliau usus unta yang masih ada darahnya. Putri beliau Fatimah bintu Nabi SAW menangis. Kenapa? Karena bapaknya yang paling ia cintai dizalimi oleh orang-orang kafir pada saat itu. Tapi ingat jamaah kaum muslimin, dunia ini memang tempatnya ujian dan cobaan. Kita mau menangis atau tidak, pasti akan diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tinggal hati kita ini mau bersabar atau tidak. Makanya kalau misalnya ada orang yang ingin hidup bahagia, sempurna kebahagiaan, maka itu mustahil. Karena ini apa? Dunia, tempat ujian, tempat cobaan. Makanya dulu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, apa kata beliau? Ketika beliau ditanyakan, ya Imam, maka roha, wahai Imam, kapankah seorang Muslim itu bisa bahagia hidupnya? Apa kata beliau? Idza wada'ta qadamaika fil jannah. Apabila engkau telah meletakkan kedua telapak kakimu surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya ujian akan terus ada selagi kita berada di atas muka bumi. Baik. Selanjutnya ada beberapa tangisan yang mana dengannya bisa membuat seorang hamba itu mendapatkan ketenangan, membuat hatinya itu menjadi makin percaya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di mana ada kesulitan, di situ pasti akan ada kemudahan. Tangisan yang pertama adalah tangisan seorang hamba karena takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Air mata ini lahir dari rasa takut tidak diterimanya amal seorang hamba. Takut siksa kubur, takut murka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berfirman pada surat Al-Isra ayat 109. Allah mengatakan, wa yakhiruna lil azqan yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Mereka itu tersungkur
wajah-wajah mereka seraya mereka menangis dan bertambah khusyuklah mereka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan Nabi alaihi wasallam pernah bersabda, "Ainani la tamassuhuma an-nar, 'ainun bakat min khasyatillah wa 'ainun batat tahrusu fi sabilillah." Ada dua mata yang tidak akan disentuh api neraka. Yang pertama yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan yang kedua adalah mata yang terjaga atau berjaga di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah kaum muslimin rahimahumullah, Allah itu adalah zat yang maha pengampun, mengampuni semua dosa-dosa hamba-Nya. Kita ini adalah seorang pendosa. Kenapa bisa kita tahu demikian? Karena Rasul telah memberikan stempel itu kepada kita. Apa kata beliau alaihi wasallam? Kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam, semua manusia itu pasti melakukan dosa. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan orang yang dia melakukan dosa kemudian dia bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah akan menerima taubatnya selagi matahari belum terbit ya dari tempat terbenamnya. Jamaah kaum muslimin rahimahumullah, dulu dikisahkan ada salah seorang yang dia telah membunuh kurang lebih 100 orang. Namun 99 orang dia sudah bunuh. Datanglah ia kepada siapa? Seorang alim, ya, dan bertanya kepada seorang alim ini, apakah saya diterima taubat oleh Allah? Maka kata alim ini, orang yang dia itu tidak paham apa-apa, langsung mengatakan apa? Enggak, panjenengan enggak diterima taubatnya. Panjenengan enggak ada lagi taubat buat panjenengan. Apa yang terjadi ketika diucapkan demikian? Wis, orangnya apa? Digenapin apa? 100, dibunuh. Langsung apa? Mati. Ketika datang kepada seorang alim, maka dia bertanya, bagaimana? Apakah ada taubat bagi saya? Apa kata beliau? Ya, insya Allah akan ada taubat jika memang taubatan nasuha, Allah akan mengampuni engkau. Dari sini, Allah jami'an, kita bisa menarik kesimpulan. Seburuk apapun seorang hamba, sekelam apapun perbuatannya dahulu, kalau misalnya dia bertaubat kepada Allah, maka dia menjadi orang yang seakan-akan tidak pernah melakukan dosa. Kita sebagai manusia jangan menjadi al-ghadha yang dia memenggal lehernya. Enggak jemaah. Namun jadilah engkau seorang hakim yang memberikan keputusan yang bijak kepada hamba ini. Terkadang kita itu
Ketika sudah menjadi seorang muslim, hati kita itu apa? Keras. Lisan kita itu apa? Kasar. Ketika ada saudara kita yang salah, kita hina dia, kita caci dia, kita bentak-bentak dia, kita rendahkan dia. Allahu Akbar. Ya akhi, Islam adalah agama yang sempurna. Telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita menasihati saudara kita. Al-Imam Asy-Syafi'i, salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, beliau pernah mengatakan, kurang lebih, kalau misalnya ada orang menasihati aku di tengah kelayakan rame-rame, maka demi Allah, walaupun nasihatnya itu benar, akan aku tolak. Kenapa? Karena caranya yang salah. Itu namanya menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Dan itu masih ada pada diri orang yang memeluk agama Islam. Harusnya ketika dia beragama Islam, dia paham, maka dia amalkan ilmunya. Tidak membentak saudaranya, tidak menghina saudaranya, tidak merendahkan saudaranya, dan lain sebagainya. Demi Allah, ikhwan dan akhwat rahimakumullah jami'an, Bapak Ibu, jika seandainya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam masih hidup di zaman sekarang, beliau akan sedih dan menangis. Kenapa? Karena beliau tidak pernah mengajarkan hal ini. Dalam sebuah hadis dikisahkan, ketika seorang Arab Badui masuk ke dalam masjid, dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Arab Badui ini langsung kencing di pojokan masjid. Para sahabat langsung apa? Mengangkat lengan baju mereka. Mau ngapain? Mau gebukin ini orang Arab ini. Masuk masjid kok langsung kencing panjenengan. Anda PNJ. Apa kata Rasul? Cukup biarkan dia selesai kencingnya. Karena kalau misalnya kalian tegur, maka kencingnya akan berceceran di tempat yang lain. Kemudian setelah itu, karena Rasul mengatakan demikian dengan nada yang lembut, maka orang Arab Badui ini berdoa, Ya Allah, irhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, kasihi aku dan Nabi Muhammad, jangan pernah engkau kasihi salah seorang pun selain kami berdua. Coba bayangkan, adab yang lembut ketika menegur orang itu dengan lembut, maka akan diperlakukan lembut juga oleh orang lain. Kaidahnya jelas. Apa itu kaidahnya? Al-jazaa' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal kalian. Kalau panjenengan mau dihormati, maka hormati orang lain. Kalau panjenengan misalnya enggak mau dibentak oleh orang lain, jangan bentak orang lain. Kalau panjenengan tidak ingin dihinakan oleh orang lain, jangan hinakan orang lain. Kalau panjenengan tidak mau ditegur oleh orang lain di tengah-tengah keramaian, jangan lakukan itu kepada orang lain. Karena orang itu punya hati,
punya kehormatan. Jangan sampai dia menangis dan mengadukan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian Allah jami'an. Kemudian tangisan yang kedua, yaitu tangisan seseorang yang menyesali perbuatan dosa. Tadi sudah kita sampaikan bahwasanya kita ini adalah pendosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Pengampun. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih tetap memberikan rahmat-Nya kepada kita. Ketika kita melakukan dosa, Allah masih berikan kita nafas, Allah masih berikan kita mata untuk melihat dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwasannya Allah itu masih sayang dan cinta kepada kita. Kalau misalnya kita telah bertaubat, ternyata masih jatuh dalam kubangan dosa, masih jatuh dalam perbuatan maksiat, maka kita taubat lagi. Melakukan dosa, taubat lagi. Ya, jangan berikan syaitan itu kebahagiaan sehingga dalam ucapan kita keluar ungkapan saya adalah pendosa, maka tidak ada taubat bagi saya. Jangan putus asa dari rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya disebutkan pada surah Al-Anbiya ayat 90, wa yad'u lana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan takut, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk. Dan juga hal yang harus kita ketahui, ketika kita melakukan perbuatan tersebut dan kita bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka usahakan taubat kita itu bisa membawa kita menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Kenapa? Karena kita tahu semuanya pasti Allah Azza wa Jalla akan hisab, akan hitung. Kita akan ketemu nanti di akhirat dengan orang-orang yang pernah kita sakiti. Dan ini harus kita ketahui bersama. Kemudian juga Nabi alaihi salam pernah bersabda, an-nadamu taubatun. Penyesalan itu adalah taubat. Jemaah rahimahumullah jami'an. Hal ini harus kita sampaikan kepada keluarga kita, agar kita selalu berusaha banyak taubat, banyak istighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya Al-Imam Al-Ghazali Allah Ta'ala pernah mengatakan, tangisan karena dosa lebih baik daripada tawabat yang tanpa ingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi hal yang membuat kita itu hidupnya sempit,
itu sebenarnya kita belum tahu cara menyelesaikan urusan tersebut. Apa itu? Yang pertama, jangan pernah lupakan Allah di dalam urusan kita. Kemudian yang kedua, usahakan semaksimal mungkin kita tidak melakukan hal-hal yang membuat Allah itu marah dan murka. Kalau dua hal ini kita kerjakan, maka insya Allah Ta'ala urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian. Kemudian yang ketiga, yaitu tangisan seorang hamba karena rindu kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Cinta yang sejati melahirkan kerinduan yang mendalam, bahkan membuat mata berlinang meski tidak pernah melihat beliau. Tabaraka wa ta'ala berfirman, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Bahkan beliau pernah bersabda alaihi salatu wassalam, min asyaddi ummati hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Orang yang paling besar cintanya kepadaku dari umatku adalah orang-orang yang datang setelahku. Mereka ingin bisa melihatku meskipun harus menebusnya dengan keluarga dan harta mereka. Jemaah rahimakumullah jami'an. Beliau itu adalah seorang manusia seperti kita. Cuma bedanya beliau itu adalah nabi dan juga utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi beliau adalah manusia yang paling cinta kepada umatnya, yang paling sayang kepada umatnya. Dari mana kita tahu? Disebutkan di dalam hadis ketika beliau masuk ke negeri Habasyah, Ethiopia. Apa yang terjadi? Bukannya sambutan yang hangat beliau dapati, malah hinaan dan lemparan. Beliau dilempar dengan kotoran onta, dengan batu, bahkan gigi beliau itu apa? Copot, mengeluarkan darah. Ketika beliau sedang berjalan, maka malaikat Zabaniyah, penjaga gunung, datang memberikan tawaran. Apa kata malaikat? Ya Rasulullah, kalau misalnya panjenengan mengizinkan kepada saya untuk bisa mengangkat gunung ini, maka gunung ini akan saya angkat, kemudian saya limpahkan kepada kaum tersebut. Apa kata beliau? La, fa inna qaumi la ya'lamun. Jangan, wahai malaikat. Kenapa? Karena kaumku ini mereka tidak tahu apa-apa. Biarkan mereka. Apa maksudnya? Kita harus bersabar dari orang-orang seperti ini. Dan itu harus kita ketahui bersama bahwasannya ujian akan selalu ada
selagi kita masih ada di atas permukaan bumi ini. Hasiban nasu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka mengatakan, ya Allah, kami beriman kepada Engkau, sedangkan mereka tidak pernah diuji? Maka jawabannya tidak jamaah. Jadi timbangannya itu makin tinggi iman seorang hamba, maka ingat akan makin tinggi pula ujiannya. Dan ujian dunia itu adalah ujian yang terus menerus sampai kita wafat. Dan penawarnya hanya satu: banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan banyak-banyak melatih diri untuk sabar. Demikian. Bahkan dulu dikisahkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau ingin meninggal dunia. Maka beliau bertanya kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, saya rindu dengan ikhwan, saudara-saudara. Para sahabat kaget, ya Rasulullah, alasna ikhwanakum. Wahai Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudara panjenengan? Maka Rasul mengatakan alaihi salatu wassalam, la, tidak. Antum ashabi, engkau itu sahabat-sahabatku. Idzan man hum ya Rasulullah? Jika demikian, siapakah mereka yang kau katakan saudara-saudara panjenengan? Apa kata beliau alaihi salatu wassalam? Mereka adalah man amana bi wa lam yarawni. Mereka adalah umatku yang mereka beriman kepadaku, patuh kepadaku, sedangkan mereka sama sekali tidak pernah melihat wajahku. Itulah umat Islam. Semoga kita termasuk umat Islam yang beliau sampaikan dalam hadisnya tadi. Kemudian ketika kita memang rindu kepada beliau, maka paling tidak rindunya kita itu bisa mendatangkan hal-hal yang baik kepada diri kita. Apa di antaranya? Yang pertama, kita beriman dan taat mutlak kepada perintah beliau. Di dalam Al-Ahzab ayat 36, Allah berfirman tabaraka wa ta'ala, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidaklah pantas bagi mukmin dan mukminat apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketentuan, suatu hukum, ada pilihan yang lain bagi mereka tentang hukum tersebut. Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ayat yang mulia ini turun
itu disebabkan karena dulu ada seorang bujangan namanya adalah Julaibib, seorang bujangan yang disebutkan yang wajahnya tidak ganteng-ganteng. Kemudian mungkin disebutkan juga orangnya ini agak hitam dan lain sebagainya. Jadi gadis-gadis atau bunga desa pada saat itu tidak ada yang mau menikah dengan Julaibib ini. Sedangkan Julaibib adalah sahabat yang paling beliau cintai. Maka Rasul bertanya kepada beliau alaihi wasallam, "Panjenengan kok enggak nikah?" Apa kata Julaibib? "Ya Rasulullah, siapa wanita yang mau nikah dengan saya? Wajah enggak ganteng, kulit hitam. Emangnya ada ya Rasulullah?" Rasul bertanya lagi ketika bertemu, "Panjenengan enggak mau nikah? Siapa yang mau kepada saya ya Rasulullah?" Di akhirnya Rasul membawa sahabatnya ini bertemu dengan orang tua yang memiliki putri. Rasul salam, kemudian masuk. Orang tua ini mereka kegirangan. Wah, ini ada Rasul bertamu di rumah kita, Masya Allah. Akhirnya Rasul mengatakan, "Pak, putri bapak sudah siap nikah." Mereka apa gembira? Kenapa? Karena Rasul akan menikah dengan putrinya. Tapi kata Rasul, "Pak, tenang, bukan buat saya, ini buat kawan saya Julaibib." Waduh, buat Julaibib. Ya Rasulullah, sebentar, kami mau rapat tertutup dulu dengan ibunya. Ketika rapat kata ibunya apa? "Pak, Ujo, jangan dikasih kita sama Julaibib. Orangnya hitam, gak ganteng. Ngapain kok kita nikahkan kita dengan si Julaibib ini?" Omongan orang tua mereka terdengar dengan apa? Terdengar oleh putri mereka tercinta. Putri mereka bertanya, "Siapa yang suruh saya nikah dengan Julaibib?" Apa kata mereka? Rasulullah SAW. Dengarkan kata putri mereka, "Kalau beliau sudah menyuruh, maka tidak ada ucapan kecuali sami'tu wa ata'tu ya Rasulullah." Saya dengar, saya patuh kepada perintahnya. Maka turunlah ayat ini, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin." Tidak boleh bagi seorang mukmin dan mukminah mereka menentang urusan yang telah Rasul dan Allah tetapkan kepada mereka. Sedangkan zaman sekarang Bapak Ibu rahimakumullah jami'an, kalau ada perintah dari beliau itu kita tanya dulu, ini sunnah atau wajib? Kalau sunnah nggak apa-apa ditinggalkan sekali, santai aja. Kalau wajib baru kita kerjakan. Kalau larangan, ini makruh atau haram. Kalau makruh nggak apa-apa lah dikerjakan, orang makruh juga. Kalau haram baru kita tinggalkan. Zaman sekarang sesuatu perkara ditinggalkan karena sunnah. Namun zaman dahulu suatu perkara dikerjakan karena itu sunnah. Jadi yang namanya sunnah itu maknanya takrifnya umum. Apa itu? Segala sesuatu yang datang dari beliau alaihi wasallam, perbuatan, ucapan, cara ngomongnya seperti apa, pakaian beliau seperti apa, kita
namanya apa? Sunnah. Jadi sunnah itu bukan hanya lawannya wajib, nah, tapi pokoknya sesuatu yang datang dari beliau berupa kebaikan yang ma'ruf, maka itu adalah sunnah. Kemudian yang kedua, di antara tangisan kita juga yang menunjukkan rindunya kita kepada beliau adalah meneladani Nabi alaihi salatu wassalam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada beliau Rasul alaihi salatu wassalam suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang dia itu ingin bertemu kepada Allah dan juga hari akhir dan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan dzikran katsira, yaitu banyak-banyak berzikir kepada Allah Tabaraka wa taala. Di antara teladan yang harusnya ada pada diri kita adalah teladan bagaimana beliau itu menjadi seorang pemimpin yang baik. Kemudian yang kedua, bagaimana beliau itu menjadi seorang suami yang baik. Dan yang ketiga, bagaimana beliau itu menjadi ayah yang baik kepada anak-anaknya. Yang pertama, bagaimana beliau menjadi pemimpin yang baik kepada rakyatnya. Beliau tidak pernah membentak rakyatnya. Beliau tidak pernah sombong kepada rakyatnya. Beliau tidak pernah merendahkan, menghina rakyatnya, tidak pernah sama sekali. Bahkan beliau adalah pemimpin yang paling lembut tutur katanya. Dikisahkan dulu, saking lembutnya beliau ini, beliau tidak jadi dibunuh. Kok bisa kan? Bu, bisa. Dulu ada seorang yang sangat benci kepada beliau. Jadi diisukan beliau ini orangnya suka marah-marah dan lain sebagainya. Akhirnya orang ini benci kepada beliau, kemudian membawa pisau siap menikah Rasul alaihi salatu wassalam. Namun ketika orang yang ingin membunuh ini bertemu dengan beliau alaihi salatu wassalam, beliau, yaitu Nabi kita yang paling mulia, tersenyum manis kepada orang ini. Karena senyuman itu yang asalnya orang ini benci, dendam kepada beliau, maka tidak jadi membunuh. Pisaunya dibuang. Rasul merangkulnya. Itu kepada sahabat beliau. Bagaimana kiranya Nabi SAW kepada kita sebagai umatnya. Kemudian juga bagaimana menjadi suami yang baik kepada istrinya, membantu istrinya. Ngepel, cuci baju, cuci piring, bersihkan sawangan,
yang sama-sama itu ada sarang laba-laba, dibersihkan semuanya. Kemudian istrinya apa? Main HP di kasur. Enggak lah, ya. Jadi kita sebagai suami harus berusaha membantu istri kita, karena itu memang sunnahnya demikian. Nabi SAW itu dikisahkan beliau menjahit sepatu beliau sendiri pada saat di rumah. Maka kita sebagai suami membantu istri kita. Teladan yang ketiga, menjadi seorang bapak yang baik kepada anak-anaknya. Jadi kita sebagai orang tua ketika memiliki anak, maka jangan hanya menitipkan anak kita di tempat pendidikan. Setelah itu kita lepas tangan. Pokoknya anak saya masukkan di pondok ini, dia harus jadi anak yang soleh. Saya tidak mau tahu. Nah, Bapak Ibu, pada asalnya pendidikan anak-anak kita itu dikembalikan kepada kedua orang tuanya. Ayatnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi pada asalnya tanggung jawab pendidikan itu dikembalikan kepada kedua orang tuanya. Sedangkan pondok itu hanya sebagai wasilah kebaikan saja. Tapi ingat juga, buat pondoknya harus amanah ketika diberikan titipan anak untuk dijaga. Guru-gurunya yang jelas, tidak ada pembulian di sana. Kemudian ketika ada donasi yang jelas, ini harus kita ketahui bersama. Jadi jangan sampai tempat pendidikan pondok untuk anak kita itu tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga membuat anak itu tidak betah dan ingin pulang kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga, yaitu termasuk berikutnya kita kepada beliau adalah jangan sampai kita menyelisihi ajaran beliau. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Falyahzaril ladzina yukhalifuna 'an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim." Janganlah kamu menyelisihi perintah Rasul, maka kamu atau kalian akan tertimpa musibah berupa fitnah dan juga berupa azab yang pedih. Dan di sini banyak sekali hal-hal yang sebenarnya telah menyelisihi sunnah Rasul. Apa itu? Di antaranya yaitu diadakannya hal-hal yang tidak pernah Rasul ajarkan kepada kita. Itu harus kita tinggalkan. Misalnya kalau anak Jawa ketika mau menikah itu biasanya telur diinjak. Kalau tidak salah ya, diinjak. Kemudian kalau dia beli 1 kilo ditaruh terus apa diinjak. Rugi. Itu harusnya apa? Di dada atau diceplok harusnya. Kenapa diinjak?
Tidak ada sunnahnya seperti itu. Atau sebelum nikah dimandikan dulu pakai apa? Kembang 7 rupa, biar penjahatnya hilang, kata mereka. Tidak ada. Dan hal-hal yang lainnya yang masih banyak yang harusnya kita ketahui. Termasuk kerinduan kita dan kita menangis kepada beliau adalah kita mengagungkan, menghafalkan hadis-hadis beliau. Nadarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha wa rubba hamil fikrin bila man waqafu minhu. Allah Subhanahu wa taala akan cerahkan wajah seorang yang ia mendengarkan hadisku, kemudian dia jaga, dia hafalkan dan sampaikan kepada orang lain. Nah, ini Pak, ya. Jadi kita harusnya malu kalau misalnya kita hidup nih, Allah berikan kita hidup misalnya udah 30 atau 40 tahun, kita tidak pernah atau tidak menghafal walau hanya satu hadis saja. Sedangkan kalau yang namanya musik, sebagian saudara kita, bukan kita yang insyaAllah, itu hafal. Mulai dari nama band, dihafal semua sama dia. Interpret, ya, wali, dan lain sebagainya. Dihafal sama dia. Tapi hadis satu pun tidak pernah dihafalkan oleh dia. La haula wa la quwwata illa billah. Kemudian yang kelima, kita harus banyak berselawat kepada beliau alaihi salatu wassalam. Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah fa'akhiru alayya min as-salati fihi fa inna salatakum ma'rudah. Sesungguhnya hari terbaik dari hari-hari kalian adalah hari Jumat, maka perbanyaklah salawat kepadaku pada hari itu, sama salawat kalian akan ditampakkan atau sampai kepada. Nah ini Pak, Bapak Ibu, rahimakumullah jami'an. Masalah salawat itu merupakan sunnah beliau. Tapi ingat 2 hal ketika kita bersolawat. Hal yang pertama, Rasul telah mengajarkan kepada kita solawat yang memang ada nasnya, ada hadisnya. Kemudian yang kedua, ketika kita bersolawat kepada beliau, jangan disingkat-singkat. Yang pertama, bersolawat yang ada darinya adalah solawat Ibrahimiyah, Allahumma shalli ala Muhammad, dan lain sebagainya seterusnya. Seperti itu. Dan yang ketiga, ketika kita menulis solawat, maka jangan disingkat. SAW, SAW. Pertanyaan pada diri kita, benarkah cinta kita kepada beliau? Benarkah rindu kita kepada Allah SWT? Benarkah kita sayang kepada beliau SAW? Ternyata hal tersebut tidak benar. Apa buktinya? Buktinya ada sebagian kita ketika bersolawat dengan cara ditulis disingkat-singkat. Apakah benar begitu berat sehingga engkau tidak menulis dengan sempurna salawat itu? Apakah engkau tidak mau mendapatkan pahala yang sangat banyak dari Allah
ketika salawat engkau tuliskan dengan sempurna. Yang lebih parah lagi, ketika kita sampaikan ini, ada orang yang dengan bangganya mengatakan, ya Ustaz, ini kan khilaf. Ada kok sebagian para ulama mengatakan tidak mengapa disingkat SAW. Kita katakan ya akhi, oke lah kalau misalnya panjenengan mengatakan ada khilaf di kalangan para ulama, tapi tanyakan pada diri panjenengan, pantaskah panjenengan menisbahkan diri kepada pengikut beliau, sedangkan selawat panjenengan singkat. Kalau panjenengan mengatakan iya saya pengikut beliau, maka katakan panjenengan dusta. Kenapa dusta? Panjenengan kok menyikat-nyikat salawat. Dan ini kita tidak berbicara masalah hukum haram atau tidak. Yang sekarang sedang kita bicarakan masalah adab kepada beliau alaihi salatu wassalam. Ini harus kita tekankan pada diri kita. Jadi muslim itu seperti itu. Bukan masalah sunnah dan wajib, haram dan halal, enggak. Selagi itu perintah, monggo dikerjakan. Kalau itu larangan, silakan ditinggalkan. Begitulah seorang muslim ketika dia beragama dengan benar dan dengan dalil. Kemudian yang keempat, selanjutnya ada 5 poin tadi tentang rindu kita kepada beliau. Sekarang kita lanjutkan pada tangisan yang keempat, ya, yaitu tangisan karena membaca Al-Quranul Karim. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq. Apabila mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul, engkau melihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang mereka ketahui. Kemudian juga disebutkan oleh beliau alaihi salatu wassalam, iqra'ul Qur'ana wabku fa in lam tabku fatabakau. Bacalah Al-Quran dan menangislah. Jika tidak kita saat untuk menangis. Kemudian yang kelima, yaitu tangisan ketika kita mengingat kematian dan akhirat. Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, beliau mengatakan, "Aktsiru min dzikri hadhil ladzat ay al-maut." Perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang memutus mata. Maut. Ini mic-nya sudah ngantuk Pak Ibu, ya. Jadi mungkin kita bersihkan. Baik. Bapak Ibu, rahimakumullah jami'an. Ketika kita tahu akan hal ini, maka tidak ada bekal yang harus kita siapkan kecuali bekal amal dan kebaikan. Karena kita hidup itu, setelah hidup di sini
kita akan hidup di akhirat kelak nanti, yaitu kekal dan abadi. Di sana kita akan memanen apa yang kita tanam dunia ini. Kebaikan kita dapatkan kebaikan pula, keburukan maka didapatkan sama dengan hal tersebut. Kemudian beliau menyebutkan, "Lau ta'lamuna ma a'lam, fadhahiktum qalila wa la bakaytum katsira." Seandainya kalian itu mengetahui apa yang aku tahu, maka kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kemudian Bapak Ibu, ketika kita tahu ini semua, maka tinggal kita berusaha mengamalkannya dan semaksimal mungkin kita istiqomah, jatuh kesalahan dan dosa, kita mohon ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga apa yang kita sampaikan ini merupakan pahala buat kita semuanya. Dan ketahuilah, jemaah rahimahumullah, kaitan seorang mukmin bukanlah kelemahan, tapi adalah kekuatan iman yang harus kita ketahui, dan mana dengannya kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Itu yang bisa kita sampaikan. Akhir da'wana Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.